Bab keempat, 2 Yesus, Sang Pengampun. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Materi sebelumnya kita melihat Yesus sebagai pribadi yang penuh belas kasih. Ketika melihat penderitaan sesamanya, hatinya tergerak oleh belas kasihan saat orang lain menderita. Yesus berbelas kasih kepada semua orang, baik yang mengikutinya maupun tidak. Pada zaman Yesus, orang yang mengalami kemalangan, penderitaan seperti sakit, cacat, miskin, bahkan yang mengalami kematian, yang oleh orang Yahudi sebagai hukuman dari Allah karena kedosaan mereka. Yesus hadir untuk mewartakan kabar sukacita, maka ia terpanggil untuk berbela rasa kepada mereka. Tindakan Yesus yang penuh belas kasih tampak dalam peristiwa mukjizat ketika membangkitkan seorang pemuda di kota Nain, menyelamatkan wanita yang tertangkap basah, berzina, menyembuhkan orang sakit kusta, menyembuhkan orang buta, dan sebagainya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus melakukan semua perbuatan kasih itu bukan demi mencari pengikut yang banyak, bukan pula demi popularitas, namun demi membebaskan orang yang dikasihinya, dan demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Kita pun sebagai murid Kristus, dituntut untuk meneladaninya dengan mengasihi orang lain, terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan dan belas kasihan dari sesamanya. Pada bagian 2 kita akan melihat sosok Yesus yang penuh pengampunan. Anak-anak yang terkasih dalam kehidupan kita. Hampir setiap orang pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Baik kesalahan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, maupun terhadap Tuhan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang mudah jatuh dalam kesalahan-kesalahan dalam hidupnya. Kesalahan-kesalahan tersebut seyogianya diperbaiki, karena kita tidak ingin jatuh kedua kali pada kesalahan yang sama. Namun, tidak semua orang menyadari kesalahan tersebut dan dengan cepat memperbaiki atau bahkan memohon maaf. Demikian pula, tidak semua orang dengan senang hati dapat segera memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain. Kita perlu menyadari hal-hal berikut. 1. Terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sebaiknya seseorang segera mengakui kesalahan tersebut dan memperbaikinya. 2. Tidak semua orang dengan segera meminta maaf atas kesalahannya. Sebaliknya, tidak semua orang dengan senang hati segera memaafkan atau memberi pengampunan kepada orang yang bersalah. 3. Meminta maaf ataupun memberi pengampunan sesungguhnya dapat menguntungkan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, terlebih bagi orang yang bersalah. 4. Tindakan meminta maaf ataupun memaafkan akan menjadikan hati kita tenang, tenteram, damai, jauh dari segala permusuhan dan dendam. 5. Tindakan memaafkan atau meminta maaf akan menjadikan relasi kita dengan sesama dan dengan Tuhan akan tetap terjalin dengan harmonis dan menyenangkan. Bagaimana Yesus mengajarkan pengampunan kepada kita? Ajaran Yesus tentang pengampunan banyak kita temukan dalam Injil. Dalam Matius bab 18, ayat 21-35, Yesus mengajarkan perihal pengampunan. Bagi Petrus mengampuni sampai 7 kali, itu sudah banyak. Artinya, pengampunan juga ada batasnya. Namun, Yesus mengoreksi pendapat Petrus itu. Bagi Yesus, memberikan pengampunan itu tanpa batas. Pengampunan kepada sesama tidak mungkin dipisahkan dari pengampunan Allah. Pengampunan Allah jauh melampaui pengertian pada umumnya, serta melampaui segala perhitungan. Kesediaan untuk mengampuni merupakan kualitas spiritualitas yang tinggi. Semakin mampu mengampuni, berarti kita semakin diperkaya oleh kasih Allah. Semakin dimampukan untuk dipakai sebagai alotnia secara tepat. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang merasa sulit untuk memaafkan atau meminta maaf atas kesalahannya. Antara lain, faktor keinginan untuk mempertahankan harga diri atau wibawa. B. Faktor gengsi. C. Faktor sikap egois dan mau menang sendiri. Ketidakmampuan memaafkan atau mengampuni dapat mengakibatkan A. Tumbuhnya rasa dendam yang sesungguhnya dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. B. Orang yang bersalah akan menanggung rasa bersalah secara berkepanjangan. C. Tumbuhnya permusuhan dan kebencian. Anak-anak yang terkasih, mari kita refleksikan. Hari ini, Yesus mengajarkan pada kita tentang mengampuni. Yesus mengajarkan agar kita mampu mengampuni tanpa batas.
Apakah selama ini kalian mau memaafkan teman dengan tulus? Sanggupkah kalian untuk segera minta maaf ketika bersalah? Ataukah kalian bersikap egois dan mau menang sendiri? Maukah kalian langsung memaafkan ketika ada teman yang meminta maaf? Ataukah kalian mendendam terhadap kesalahan teman? Mari belajar mengampuni dan mencintai sesama. Tuhan memberkati. Amin.